Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan penjelasan tentang pemahaman merdeka belajar. Merdeka belajar yaitu salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Pada dasarnya, program Merdeka Belajar ini memiliki tujuan untuk memerdekakan guru dan siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar adalah pendidikan yang fokus terhadap perubahan agar dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Menurutnya, mendidik dan mengajar adalah proses untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Konsep kurikulum merdeka. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Dengan kurikulum ini diharapkan setiap siswa mampu mengembangkan kemampuan literasi serta numerasi yang dimiliki. Kedua, survei karakter belajar. Proses penilaian yang dilakukan pemerintah tidak hanya berbasis pada tingkat kualitas pendidikan di masing-masing sekolah, namun juga infrastruktur pendidikan dan ekosistem pendidikan setiap sekolah. Ketiga, penilaian hasil belajar. Metode penilaian tidak hanya berdasarkan hasil ujian saja, namun hasil portofolio dan penugasan. Siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan diri dan bakat yang dimiliki. Keempat, kualitas pendidikan merata. Merdeka Belajar ini memiliki konsep yang mengedepankan keadilan dalam hal pemerataan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Peran guru dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, guru sebagai inovator pembelajaran. Inovasi pembelajaran diharapkan mampu membantu peserta didik untuk merdeka berpikir, merdeka berinovasi, belajar mandiri dan kreatif, merdeka belajar untuk kebahagiaan. Yang kedua, guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sebuah sumber belajar akan sangat berkaitan dengan kemampuan guru untuk menguasai materi pelajaran yang ada, sehingga saat siswa bertanya sesuatu hal, guru dapat dengan sigap dan tanggap menjawab pertanyaan murid dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru sebagai fasilitator bertugas memberikan kemudahan belajar kepada seluruh peserta didik agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Karakter guru ideal masa kini. Yang pertama, memiliki penetapan tujuan belajar yang jelas. Kedua, menguasai kurikulum, materi, dan multimetode. Ketiga, bisa berkomunikasi yang jelas. Keempat, menjadi panutan dalam bertindak. Kelima, menjadi pembelajar seumur hidup. Dan yang keenam, mudah menerima perbedaan. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan memberikan keselamatan melalui peningkatan kualitas hidup. Dengan memperoleh pendidikan yang baik, individu dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Selain itu, pendidikan juga memberikan pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan, sehingga individu dapat menghindari risiko dan bahaya yang dapat membahayakan hidup mereka. Dengan demikian, pendidikan berperan penting dalam menciptakan kondisi yang aman dan melindungi individu dari situasi yang berpotensi berbahaya. Selain keselamatan, pendidikan juga berperan dalam menciptakan kebahagiaan. Pendidikan memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan minat, bakat, dan passion mereka. Ketika seseorang dapat mengejar dan mengembangkan minat dan bakat mereka, mereka dapat merasa lebih puas dan bahagia dalam hidup mereka. Pendidikan juga membantu individu memahami nilai-nilai hidup yang penting seperti cinta, toleransi, dan empati.
Dengan memahami nilai-nilai ini, individu dapat membangun hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang lain yang berkontribusi pada kebahagiaan mereka secara keseluruhan. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi meyakini bahwa bakat bawaan anak tidak dapat berkembang secara optimal apabila tidak ada dukungan dari lingkungannya. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. Yang pertama, teori tabula rasa, di mana kodrat anak diibaratkan kertas kosong yang dapat diisi dan ditulisi oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua, teori negatif, kodrat anak ibarat kertas yang sudah diisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Demikian sekilas pemaparan tentang pemahaman Merdeka Belajar. Terima kasih sudah menyaksikan.